cuy, selamat datang lagi nih di channel gue ya. Jadi di video kali ini gue pengen bikin video singkat aja, nggak lama. Ini gue sekarang lagi naik mobil Innova Reborn ya. Jadi di video ini gue pengen ngebahas beberapa kekurangan Innova Reborn yang gue rasain setelah gue punya mobil ini ya. Jadi ini versi gue menurut gue sendiri dan pendapat gue sendiri, karena gue punya mobilan ya kan. Gue nggak so tau nih, jadi ini kan gue udah ngerasain langsung ya kan. Kayak gitu, langsung aja kita bahas beberapa kekurangan. Gue juga nggak tahu berapa nih, gue nggak ngitung ya. Jadi langsung aja ke kekurangan yang pertama ya. Menurut gue mobil ini tuh memiliki velg yang cukup kecil gitu dibanding dengan bodinya ya. Karena bodinya kalian tahu sendiri kan, bodi Innova ini kan cukup besar dan panjang ya dimensinya. Sedangkan velgnya itu cuman ring 16, jadi kelihatan kecil aja gitu menurut gua pribadi. Dia kecil aja gitu kan, ring 16 kalau yang tipe G ya. Mungkin yang tipe Venturer ring 17 mungkin ya, cuman gua kan ini yang tipe G. Jadi yang gua rasain untuk ring 16 di Innova Reborn ya kecilan. Jadi kayaknya kalau mau lebih keren gitu harus diganti sih, biar kelihatan lebih keren mobilnya. Oke, jadi kekurangan pertama itu velgnya, ukuran velgnya kecilan ya. Nah, untuk kekurangan yang kedua itu dari segi fitur lah. Untuk mobil Innova Reborn tipe G ini menurut gue ya sangat amat minim fitur coy. Bahkan LCGC zaman sekarang tuh lebih keren fiturnya ya dari segi fitur. Karena kenapa ya? Maksud gue ini kan mobil harganya 400 jutaan ya untuk harga barunya gitu. Untuk fitur yang diberikan menurut gue sih sangat-sangat nggak worth it kalau dari fitur dilihatnya ya. Jadi kayak semisal nih anggaplah ini apa, retract spionnya kita masih buka tutup manual gitu. Sedangkan mobil gue yang Chevrolet Trax aja itu yang harganya mungkin harga sekitar, anggap harga secondnya kan 100 jutaan ya. Untuk Chevrolet Trax itu udah retract spion gitu. Terus juga dari fitur cruise control ini nggak ada, dia harus beli lagi. Sedangkan mobil Chevrolet aja itu ada gitu. Mungkin nggak apple to apple ya kalau dibandingin sama mobil Amerika, tapi menurut gua untuk harga 400 jutaan harusnya sih minimal ada retract spion ya, cruise control gitu ya kan. Itu kan maksudnya fitur-fitur biasa ya di mobil ya. Untuk di mobil zaman sekarang fitur biasa kan ya. Dan mobil yang gua pakai ini kan tahunnya 2019 nih, maksudnya nggak terlalu lama juga kan, masih hitungannya masih lumayan baru lah bisa dibilang, bukan mobil tua ya kan. Itu untuk kekurangan yang kedua, fiturnya sangat minim coy. Terus kekurangan yang ketiga deh menurut gue nih apa ya, ini perintilan kecil aja sih, kayak semisal knop AC ini masih pakai model yang kayak kompor coy. Menurut gue ya setidaknya diganti aja kayak yang model bulat gitu loh. Nah, yang lebih modern lah. Ini kesannya kayak mobil klasik banget coy menurut gue. Itu menurut gue kayak mobil zaman dulu lah gini, model-model lampu kayak gini. Tapi kalau yang tipe V kan modelnya udah digital ya, lebih udah keren. Cuman yang tipe G maksud gue ya setidaknya jangan yang model kompor ya kan, yang model-model bulat gitu. Sebenarnya bisa sih diganti, cuma harga 300 ribuan. Itu pun kalaupun gue ganti itu nggak presisi coy. Itu sebagian ada ketutup gitu tulisannya yang gue lihat ya dari review-reviewnya. Jadi gue nggak kepikiran buat ganti sih, belum ada kepikiran gitu. Untuk kekurangan yang keempat, ini perintilan juga sih sebenarnya. Klakson mobil ini tuh kayak klakson mobil murah anjir, kayak bener-bener klakson mendem coy. Makanya kemarin tuh kalau kalian lihat videonya, kalau kalian lihat video gue kan ganti klakson mobil ini ya. Itu karena ya emang klaksonnya tuh sangat-sangat kecil coy menurut gue ya. Itu udah kekurangan keempat nih. Dan ini yang kelima, kekurangan terakhir deh. Inilah anggap ya kekurangan terakhir ya. Gue mau sambil belok dulu nih. Jadi untuk kekurangan yang kelima ini, lampu si Innova Reborn ya, itu menurut gue sangat-sangat redup coy, kayak lampu ayam banget. Jadi bener-bener lampunya itu bener-bener redup kayak lampu ayam warna kuning. Dan itu kalau malam sangat bahaya coy. Gue kan pernah bawa mobil ini malam ya, lampunya tuh bener bahaya banget sih menurut gue ya. Kalau kalian sering pulang malam gitu, apalagi ke daerah-daerah yang minim pencahayaan dari jalan gitu. Jadi itu salah satu hal yang wajib sih untuk diganti ya kalau kalian beli Innova Reborn. Pertama lampu, dua klakson lah tuh, dua hal itu sih ganti sih menurut gue ya. Oke cuy, mungkin untuk kekurangan
kekurangan si Innova Ribbon versi gua. Itu aja cuy ya. Jangan lupa kalian subscribe channel gue ini ya cuy ya, supaya subscribernya cepet sampai ke 1000 subscriber. Oke, see you to the next video cuy. Goodbye.